Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul persepsi dan pengambilan keputusan individu. Adapun materi-materi yang kami bahas, yang pertama definisi persepsi, yang kedua hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual, yang ketiga pengambilan keputusan dalam organisasi, yang keempat etika pengambilan keputusan, yang kelima kreativitas pengambilan keputusan kreatif dan inovasi dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Made Nopi Purnamiasih, NPM 202032121624. Secara etimologi, persepsi berasal dari bahasa Latin perceptio yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah suatu proses dengan mana sebagai stimulir dipilih, diorganisir, dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan individual, baik di tingkat bawah maupun atas, merupakan suatu bagian yang penting dari perilaku organisasi. Tetapi bagaimana individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan individual, baik di tingkat bawah maupun atas, merupakan suatu bagian yang penting dari perilaku organisasi. Tetapi, bagaimana individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah. Terdapat suatu penyimpangan antara suatu keadaan dewasa ini dan sesuatu keadaan yang diinginkan, yang menuntut pertimbangan arah tindakan alternatif. Misalnya, seorang manajer suatu divisi menilai penurunan penjualan sebesar 2%, sangat tidak memuaskan. Namun, divisi lainnya, penurunan sebesar itu dianggap memuaskan oleh manajernya. Perlu diperhatikan bahwa setiap keputusan menuntut penafsiran dan evaluasi terhadap informasi. Karena itu, data yang diterima perlu disaring, diproses, dan ditafsirkan. Misalnya, data mana yang relevan dalam pengambilan keputusan. Persepsi dari pengambilan keputusan akan ikut menentukan hal tersebut, yang akan mempunyai hubungan yang besar pada hasil akhirnya. Perkenalkan, nama saya Ika Yodis Medika, NPM 20203212121605. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. Dasar pengambilan keputusan organisasi, yang pertama ada intuisi. Intuisi pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Yang kedua ada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seorang dapat memikirkan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untuk ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik dengan fakta. Maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.
Yang keempat ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kelima ada logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara logika terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama kejelasan masalah, yang kedua orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai, yang ketiga pengetahuan alternatif, seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya, yang keempat profesi yang jelas. Alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. Yang kelima hasil maksimal. Pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Yang kedua, jenis-jenis pengambilan keputusan dalam organisasi. Jenis keputusan dalam sebuah organisasi dapat digolongkan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersebut. Bagaimana organisasi harus dapat melibatkan dalam mengambil keputusan, dan pada bagian organisasi mana keputusan tersebut difokuskan. Secara garis besar jenis keputusan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada keputusan rutin. Keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Maksada Marika, NPM 202031310169. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan dalam mengambil risiko. 1. Nilai individu. Pengambilan keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. 2. Kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. 3. Kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Untuk meningkatkan kecakapan dan membuat keputusan, perawat harus membedakan situasi ketidakpastian dari risiko, karena keputusan yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Ketidakpastian adalah karena kurangnya pengetahuan hasil tindakan, sedangkan risiko adalah kurangnya kendali atau hasil tindakan dan
menganggap bahwa si pengambil keputusan memiliki pengetahuan hasil tindakan walaupun ia tidak dapat mengendalikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan: 1. Posisi atau kedudukan, 2. Masalah, 3. Situasi, 4. Kondisi. Saya Ibu Tiyuta Wijaya, NPM 2020 321 21628. Baik, selanjutnya etika pengambilan keputusan. Etika pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dihadapkan pada dilema etika dan moral. Keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya, seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sehingga keputusan yang diambilnya adalah mengacau tidak hanya pada kepentingan sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak termasuk lingkungannya. Maka ada baiknya sebelum Anda mengambil keputusan mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, autonomi. Yang kedua, non-malfeasance. Yang ketiga, beneficence. Yang keempat, justice. Yang kelima, fidelity. Ada beberapa ciri-ciri dalam pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua, sering menyangkut pilihan yang sukar. Yang ketiga, tidak mungkin dielakkan. Yang keempat, dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, tabiat, dan lingkungan sosial. Etika juga termasuk hal yang perlu diperhatikan dalam segala bentuk pembuatan keputusan. Ada 3 kriteria yang digunakan untuk melakukan sebuah keputusan, yaitu A. Utilitarianisme, B. Whistleblower, yang C. Etika perilaku. Perkenalkan, nama saya Iwayan Grisaki Sastrawan, NPM 2020 321 1638. Sini saya akan menjelaskan tentang kreativitas pengambilan keputusan, kreatif dan inovasi dalam organisasi. Seorang pengambil keputusan juga membutuhkan kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang inovatif dan berguna. Kreativitas membuat pengambilan keputusan untuk secara penuh menilai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah yang tidak dapat dilihat orang lain. Meskipun semua aspek dari perilaku organisasi memiliki kompleksitas, hal itu sangat benar adanya untuk kreativitas. Kreativitas melibatkan 3 tahap, yaitu yang pertama ada perilaku kreatif. Perilaku kreatif terjadi dalam 4 langkah yang masing-masing mengarahkan seperti formulasi masalah, pengumpulan informasi, pemunculan ide, dan evaluasi ide. Yang kedua, ada penyebab perilaku kreatif. Penyebab perilaku kreatif itu ada 2. Yang pertama, potensi kreatif. Potensi kreatif berasal dari banyak hal, yaitu kepribadian kreatif yang dimiliki seseorang, kecerdasan, sifat keterbukaan terhadap pengalaman dan keahlian. Yang kedua, lingkungan kreatif. Potensi kreatif tentunya harus didukung juga oleh lingkungan yang dapat merealisasikan potensi kreatif tersebut. Nah, yang ketiga, ada hasil kreatif atau inovasi. Perilaku kreatif tidak selalu menghasilkan hasil kreatif atau inovatif. Keluaran atau outcome dari perilaku kreatif adalah ide atau solusi-solusi yang baru dan berguna bagi mereka yang berkepentingan. Sebuah ide atau solusi mampu dikatakan kreatif apabila mampu memecahkan suatu masalah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Jika ada salah kata, mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.